few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Safitri dari Prodi S1 PGSD dengan NIM 24862061123. Pada video ini saya akan memenuhi ujian tengah semester kuliah pendidikan di PSSD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda SPD MPD. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Materi yang pertama yang berjudul menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke peran Indonesia dalam kerja ASEAN, kita harus tahu dulu apa itu ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi rasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan stabilitas di antara negara-negara Asia Tenggara. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN awalnya terdiri dari 5 negara pendiri. Yang pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring waktu, keanggotaan ASEAN telah berkembang menjadi 10 negara dengan penambahan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Organisasi ini berfokus pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan pendidikan. ASEAN memainkan peran penting dalam memfasilitas dialog dan kerjasama di kawasan yang dulunya sering dilanda konflik dan ketegangan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang damai dan stabil bagi semua anggotanya. Ada 6 peran utama Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Melalui kerjasama ekonomi, Indonesia aktif dalam perdagangan bebas ASEAN, investasi antar negara, serta pengembangan sektor UMKM. Indonesia juga berperan penting dalam memajukan konektivitas ekonomi antar negara ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik. Indonesia berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di kawasan, serta mendukung penguatan stabilitas politik di Asia Tenggara. Indonesia juga memperjuangkan perdamaian dunia melalui ASEAN Political Security Community. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya. Indonesia aktif mempromosikan budaya bangsa melalui berbagai program pertukaran budaya antar negara ASEAN. Hal ini juga mendukung pembentukan ASEAN Socio-Cultural Community yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran Indonesia dalam teknologi. Indonesia berperan dalam meningkatkan kolaborasi teknologi antar negara ASEAN, terutama dalam bidang inovasi digital, energi terbarukan, dan pengembangan teknologi informasi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di era globalisasi. Peran Indonesia dalam pendidikan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pendidikan dengan negara ASEAN, termasuk program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pembangunan kapasitas pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang terampil dan berkualitas. Kesimpulan, Indonesia punya peran penting di ASEAN. Kita aktif dalam kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Lewat kerjasama ini, Indonesia bisa bantu wujudkan Asia Tenggara yang aman, maju, dan saling mendukung. Indonesia bukan cuma ikut-ikutan, tapi jadi pemimpin dan penggerak kerjasama antar negara. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua yang berjudul memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum masuk ke proklamasi kemerdekaan, kita harus tahu dulu apa itu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman resmi bahwa Indonesia telah merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna pentingnya, secara politik, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Secara hukum, tidak lagi tunduk pada aturan Belanda atau Jepang. Secara sosial, menyatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Secara historis, tanda dimulainya kehidupan bernegara yang bebas. Makna proklamasi buat bangsa Indonesia. Proklamasi bukan cuma pernyataan kemerdekaan, tapi juga simbol lahirnya negara Indonesia. Ini jadi titik awal kita menyusun negara sendiri, punya pemerintah sendiri, hukum sendiri, dan masa depan yang kita tentukan sendiri.
Proklamasi juga ditunjukkan semangat persatuan dan perjuangan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Gimana cara mempertahankan kemerdekaan? Setelah merdeka, Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam. Dulu ada agresi militer Belanda, pemberontakan, dan konflik. Tapi sekarang pun kita tetap harus waspada. Caranya dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, dan gak gampang terprovokasi. Menjaga kemerdekaan di zaman sekarang. Sekarang kita nggak lagi berperang angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan dengan cara jadi warga negara yang baik, belajar dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, nggak korupsi, dan peduli sama sesama. Mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah merdeka, tantangan selanjutnya adalah bikin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Artinya, semua orang bisa hidup layak, punya pekerjaan, cukup makan, sekolah, dan tinggal di lingkungan yang aman. Ini tanggung jawab bareng, bukan cuma pemerintah, tapi juga kita semua. Cara kita ikut membangun bangsa, kita bisa ikut berkontribusi dengan cara sederhana. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, bantu tetangga yang butuh, ikut gotong royong, sampai ikut aktif di kegiatan sekolah atau masyarakat. Kalau semua orang peduli, negara juga akan makin maju dan damai. Kesimpulannya adalah, proklamasi adalah awal berdirinya Indonesia sebagai bangsa merdeka. Tapi perjuangan gak berhenti di sana. Kita harus terus menjaga kemerdekaan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan saling menghormati, bekerja sama, dan terus belajar, kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.